Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Riana Tungkagi. Saya salah satu mahasiswa PLP2 Universitas Negeri Gorontalo dan insya Allah akan mengajar di kelas 8C dengan materi sistem pencernaan pada manusia. Baiklah anak-anakku yang hebat, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa dimulai. Bismillah. Berdoa selesai. Anak-anakku yang hebat, pernahkah kalian lupa makan? Nah, Ibu rasa semua sudah pernah mengalami lupa makan pada pagi hari. Pada saat mengikuti pelajaran di dalam kelas, tiba-tiba perut kita berbunyi. Kruk, mengapa demikian? Apa yang terjadi? Nah, contoh tadi berkaitan erat dengan materi kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sistem pencernaan pada manusia. Pada materi ini, mula-mula kita akan membahas tentang pertama, zat makanan yang kita makan. Kedua, kamu akan mempelajari berbagai organ yang berkaitan dengan sistem pencernaan makanan. Ketiga, kamu akan mempelajari berbagai kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan manusia. Selanjutnya yaitu macam-macam zat makanan dan fungsinya. Karbohidrat, protein, dan lemak merupakan sumber energi tubuhmu, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, tubuh memerlukan ketiga macam nutrisi ini dalam jumlah yang sangat besar. Baiklah, kita bahas satu persatu, yaitu pertama, karbohidrat. Sumber karbohidrat antara lain beras, jagung, gandum, kentang, umbi-umbian, buah-buahan, dan madu. Fungsi utama karbohidrat adalah sebagai sumber energi. Tubuh manusia menyimpan karbohidrat di organ hati dan otot. Nah, kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan busung lapar atau dengan nama latin yaitu kwashiorkor. Kita masuk pada poin kedua yaitu protein. Nah, protein adalah salah satu zat gizi yang dibutuhkan untuk metabolisme dan kesehatan tubuh. Nutrisi yang satu ini dapat diperoleh dari makanan, baik dari sumber hewani ataupun nabati, yaitu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Nah, protein antara lain didapat dari hewan, yakni daging, susu, ikan, telur, dan keju. Sedangkan protein dari tumbuhan yaitu didapat dari biji-bijian. Nah, fungsi utama protein adalah sebagai komponen struktural dan fungsional. Selanjutnya yaitu lemak. Selain berfungsi membantu proses penyerapan sejumlah vitamin dan sumber energi bagi tubuh, lemak juga membantu menjaga kesehatan kulit dan rambut. Nah, lemak memiliki fungsi sebagai isolator bagi tubuh. Sumber lemak hewani antara lain lemak daging, mentega, susu, ikan, telur, minyak ikan, sedangkan sumber lemak nabati adalah kelapa, kemiri, kacang-kacangan, alpukat, dan sebagainya. Kemudian vitamin. Vitamin memiliki berbagai fungsi yang membantu mengatur metabolisme, mencegah penyakit kronis yaitu seperti penyakit jantung dan kanker, dan untuk memelihara nafsu makan serta kesehatan mental dan kekebalan tubuh manusia. Nah, terdapat dua kelompok vitamin yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan tidak larut dalam lemak. Vitamin larut dalam lemak mempunyai sifat yang dapat disimpan. Selanjutnya yaitu garam mineral. Kandungan natrium dalam garam diperlukan untuk menjaga keseimbangan cairan, kesehatan jantung, hati, serta ginjal. Garam juga berfungsi mengatur aliran darah sehingga mencegah tekanan darah rendah maupun darah tinggi. Tak hanya bagi kesehatan, garam juga bermanfaat bagi kecantikan. Selanjutnya yaitu air. Air merupakan pelarut yang sangat baik. Oksigen dan nutrien-nutrien dalam makanan tidak dapat memasuki sel-sel tanpa adanya air. Air juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh. Selanjutnya kita masuk pada materi susunan dan fungsi sistem pencernaan. Makanan masuk ke dalam tubuh untuk dicerna. Nah, bagaimana makanan dicerna di dalam tubuhmu? Organ apa saja yang terlibat dalam proses pencernaan, dan mengapa makanan perlu dicerna? Saluran pencernaan meliputi mulut, kerongkongan atau esofagus, lambung, usus halus, dan usus besar.
Baiklah, kita bahas satu persatu, yaitu pertama mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dicampur dengan air liur saat mengunyah makanan. Lidah memindah-mindahkan posisi makanan untuk diletakkan di antara gigi. Proses mengunyah makanan adalah bagian dari pencernaan mekanik. Pencernaan mekanik adalah proses memecah makanan secara fisik menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Selanjutnya yaitu faring. Setelah melalui rongga mulut, makanan akan masuk ke dalam tekak atau kita sebut dengan faring. Nah, faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau kita sebut dengan asofagus. Nah, fungsi utama faring dalam sistem pernapasan manusia adalah sebagai saluran pencernaan yang dapat membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Faring sendiri juga berperan dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Faring juga menjadikan manusia mungkin bisa bernapas melalui mulut. Selanjutnya yaitu esofagus atau kita sebut dengan kerongkongan. Setelah melalui faring, makanan menuju esofagus. Esofagus adalah suatu organ berbentuk tabung yang lurus, berotot, dan berdinding tebal yang memanjang menuju lambung. Fungsi kerongkongan sendiri antara lain untuk menelan makanan, mencegah benda asing masuk ke perut, menghasilkan gerak peristaltik, dan mencegah laju cairan dari perut. Kemudian lambung. Fungsi lambung paling umum diketahui adalah sebagai tempat makanan dicerna. Nah, lambung terletak di bagian perut atas, tepatnya di sebelah kiri. Selain memiliki peran dalam pencernaan, lambung juga menghasilkan enzim yang akan membuat pencernaan menjadi lebih mudah dan lancar. Selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan makanan yang paling panjang. Nah, usus halus terdiri dari usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau jejunum, dan usus penyerapan atau ileum. Nah, proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman merupakan salah satu bagian dari fungsi usus halus. Kemudian usus besar. Usus besar atau kolon dalam anatomi adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Nah, fungsi utama organ ini adalah menyerap air dari feses. Pada mamalia sendiri, kolon terdiri dari kolon menanjak, kolon melintang, kolon menurun, dan kolon sigmoid dan rektum. Selanjutnya kita masuk pada kelainan dan penyakit pada sistem pencernaan. Beberapa kelainan dan penyakit yang dapat terjadi pada alat-alat sistem pencernaan antara lain: pertama, parotitis atau penyakit gondok, yaitu penyakit yang disebabkan oleh virus yang menyerang kelenjar air ludah di bagian bawah telinga. Akibatnya kelenjar air ludah menjadi bengkak atau membesar. Selanjutnya yaitu serotosmia, adalah istilah bagi penyakit pada rongga mulut yang ditandai dengan rendahnya produksi air ludah. Nah, kondisi mulut yang kering dapat membuat makanan kurang tercerna dengan baik. Selanjutnya yaitu tukak lambung, terjadi karena adanya luka pada dinding lambung bagian dalam. Makan secara teratur sangat dianjurkan untuk mengurangi risiko timbulnya tukak lambung. Kemudian apendisti, yaitu infeksi usus buntu, dapat merembet sampai ke usus besar dan menyebabkan radang selaput pada rongga mulut. Kemudian diare atau mencret. Nah, adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri maupun protozoa pada usus besar. Nah, karena infeksi tersebut, proses penyerapan air di usus besar terganggu. Akibatnya feses menjadi encer. Terakhir yaitu konstipasi atau sembelit, terjadi akibat penyerapan air di dalam usus besar terjadi secara berlebihan. Akibatnya feses menjadi sangat padat dan keras sehingga sulit untuk dikeluarkan. Baiklah anak-anakku yang hebat, kesimpulan materi kita pada pagi hari ini yaitu pada proses pencernaan makanan melibatkan alat-alat pencernaan makanan yang kita makan.
Alat pencernaan makanan terbagi atas dua, yaitu saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Demikianlah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.